Iya, halo semuanya, apa kabar kalian semua? Kali ini kita sudah masuk ke bulan Mei, ya. Dan pada tanggal bulan ini juga pastinya biasanya lebih banyak kontennya di bulan Mei, ya. Di bulan Mei kali ini saya akan membahas, ya, terutama sekitar setelah Yesus bangkit. Tapi itu untuk minggu pertama karena berikutnya kita akan membahas tentang apa yang terjadi setelah Yesus naik ke surga, ya. Tapi ada satu momen sebelum Yesus naik ke surga, ya, yang nanti kita rayain tanggal 9. Jadi untuk perayaan kenaikan Yesus kita rayakan pada tanggal 9 Mei 2024. Dan saya yakin bagi teman-teman yang sudah tahu gereja saya di mana, sekarang sudah bisa beribadah di sana, ya. Sudah bisa nih ya. Sudah bisa beribadah. Dan ada juga 10 hari seperti biasa, ya. 10 hari seperti biasa. Topiknya tentang apa? Saya akan siapkan sendiri. Tapi yang jelas, ya, di bulan yang baru Tuhan pastinya akan selalu menyertai kita, ya. Dimanapun, kapanpun kalian berada, Tuhan pastinya akan menyertai kita semuanya. Puji Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan ulang, ya, tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya waktu di Danau Tiberias. Mari kita baca di Yohanes 21 ayat yang pertama sampai ke 14. Ya, gitu. Kita mulai buka, ya. Jadi waktu itu kan Yesus sudah bangkit, ya. Kalau kalian sudah pernah dengar dan baca. Ya. Waktu itu kan kemarin bulan April biasanya kita bahas itu. Tetapi kita mau dekat bulan Mei biasanya baru aku bahas. Ini agak unik soalnya. Ya. Jadi Yesus menampakkan diri lagi di depan murid-muridnya, ya, di depan pantai Danau Tiberias, ya. Dan ceritanya begini. Waktu itu murid-murid Tuhan Yesus ada daftar listnya sih. Ada Simon Petrus, ada Thomas, ada Nathanael dari Kana. Nathanael mungkin asumsinya bisa Bartolomeus atau apapun gitu. Ya, tapi dibilangin Nathanael. Habis itu dua orang anak Zebedeus yang sudah kalian tahu, Yakobus dan Yohanes, dan dua muridnya yang lain. Berarti sekitar ada 7 murid, ya, 7 murid di sana. Dan Simon Petrus bilang ke mereka, ya udah, kita kembali lagi memancing ikan, ya, gitu. Mereka bilang, ya udah, kami akan ikut. Jadi kan di tengah itu akhirnya mereka mancing ikan, ya, mereka memancing ikan dengan jala, tetapi tidak ada hasil yang didapat, ya, kayaknya kok nggak dapet gitu, ya. Maka mereka berangkat dan naik perahu, ya, waktu itu. Dan pastinya mereka udah naik perahu, udah nyari ikan sana sini, nggak ada yang didapat. Dan udah mulai siang, ya, udah mulai tambah siang. Yesus berdiri di pantai itu, ya. Habis itu Yesus bilang ke mereka, hai anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk atau adakah kamu punya makanan dan sebagainya? Maka mereka bilang, tidak ada. Setelah itu Yesus bilang, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka melakukannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka Yohanes bilang ke Petrus, itu Tuhan. Terus Petrus dengar bahwa itu Tuhan, maka dia memakai baju. Ya, sebab kalau mancing kan mesti berbasah, mesti menghadap yang namanya basahnya air, ya, gitu. Terus dia terjun ke dalam danau, ya.
Terus murid-murid yang lainnya datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Ya, kira-kira 200 hasta. 200 hasta waktu itu setara dengan 45. Berarti sekitar berapa ya? 900 cm. 900 cm berarti kira-kira 9 meter lah. Jadi nggak jauh banget ya. Deket sebenarnya adanya, karena memang deket. Setelah itu mereka tiba di darat. Ya, di atasnya ada ikan dan roti. Terus Yesus bilang, "Bawalah beberapa ikan yang kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu itu dan menaruh jala yang gede itu ke darat. Dan setelah dilihat, jumlah ikannya persis 153 ekor ikan yang besar. Ya. Dan banyak itu. Sampai uniknya walaupun jalannya ini bisa nampung sebanyak itu, tapi jalannya tidak koyak. Tidak koyak maksudnya apa? Tidak robek. Ya, kayak istilahnya tidak robek. Jalannya, talinya tidak terputus. Wah, ini mukjizat yang luar biasa. Ya. Bayangin, nangkep barang aja yang gedenya gede banget itu kalau ditarik bisa sampai robek, tapi ini tidak. Bawa ikan sebanyak itu jalannya masih tetap kokoh. Ya, gitu. Itulah keunikan dari Tuhan kita yang sangat luar biasa. Setelah itu Yesus bilang ke mereka, "Makanlah dan sarapan," ya. Karena Yesus nyiapin kayak tungku api, di atasnya ada roti dan ikan, jadi mereka makan bareng gitu. Ya. Terus nggak ada tuh murid-murid yang nanya, "Siapakah engkau?" Sebenarnya karena mereka udah tahu ya kalau itu adalah Tuhan. Ya, gitu. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka sama ikan itu. Dan waktu itu inilah yang ketiga kali, ya. Inilah yang ketiga kali, ya. Tahu nggak kenapa? Saya jelasin begini. Kejadian pertama Yesus menampakkan diri adalah Yesus menampakkan diri dengan 10 orang murid. Karena waktu itu Yudas meninggal, gantung diri. Dan kedua, Thomas tidak ada. Penampakan yang kedua baru ada yang namanya Thomas. Dan penampakan yang ketiga yang sekarang kalian dengarkan ini. Ya, begitu. Bahkan karena kejadian ini pula ada banyak kejadian yang di bawahnya kalau kalian membaca lanjutannya di Yohanes 21 ayat 15 sampai 23, Yesus berbicara pada Simon Petrus. Terus dan juga dia berbicara dengan Yohanes, ya, gitu. Oke. Itu saja momen, ya, salah satu momen deh, ya, salah satu momen yang mendekati sebelum Yesus mau naik ke surga. Baiklah, sekian firman pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan pada hari Kamis di mana Yesus naik ke surga di tanggal 9. Jangan lupa nonton di tanggal 9 hari Kamis jam 6 sore. Terus untuk seperti biasa kalau doa 10 hari kayaknya saya akan percepat jadi jam 6 ya, jam 6. Tetap jam 6. Pokoknya semua jam 6 seperti biasa ya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Bye-bye.